Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Bertempat di kampus 1 Balongpangan Gresik. Judul yang kita angkat kali ini adalah Islam adalah agama yang full teknologi. Islam tidak bisa lepas daripada tarekat. Tarekat adalah teknologi. Kalau Islam tidak memakai teknologi sama dengan kembali ke zaman jahiliyah. Jadi manual jahiliyah itu sudah lewat mestinya ya. Jadi kita ada di zaman agama yang paling sempurna yaitu Islam yang sangat tinggi, yang ilmiahnya luar biasa dan juga wajib bisa dibuktikan. Ini agama yang tidak main-main ya. Nah, kita di dunia terjebak di alam 3 dimensi ya, dimensi ruang dan waktu, yang itu terbatasi oleh alat membaca gelombang kesadaran dan alat membaca virtual. Alat membaca gelombang kesadaran namanya akal, alat membaca virtual namanya panca indera. Padahal di atas itu masih berderet lagi alam. Kita nggak membahas deret yang ke bawah karena nggak penting, karena nggak ada hubungan dengan kita. Tujuan kita pulang kepada Tuhan, bukan malah menjauhi orbit Tuhan. Itu keliru. Yang masih suka ngepet, pengisian, jinjinan, itu keliru ya. Pasti akan menjauhi Tuhan. Karena apa? Makin jauh dari orbit. Nah, untuk mendekati Tuhan, kata Nabi, ada 7 alamat dimensional. Ada 7 lapis langit akhirat di atas alam duniamu. Nah, alam ini yang dunia yang awalnya kau anggap kenyataan, kata Nabi, begitu kau mati, kau akan masuk ke kenyataan yang lebih tinggi. Kenapa? Alam di atas kematian itu alam yang lebih tinggi dimensi daripada dimensi dunia. Maka kau ketemu alam kenyataan yang lebih nyata daripada dunia, dan dunia yang selama ini kau kenyataan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Sama halnya bangun dari tidur atau masuk ke alam yang lebih nyata. Nah, tapi kenyataanmu akan berbeda. 1, jika punya alatnya, maka kau ketemu kenyataan seperti bangun dari tidur. Tapi ketika kau ketemu alam yang lebih tinggi, tapi kau nggak punya alatnya, belum terupgrade, karena kamu sudah terlanjur kena batas limit ruang dan waktu, umurmu telah terselesai, yang bernyawa pasti akan mati, maka nggak ada pilihan. Kamu naik ke dimensi lebih tinggi, tapi belum support alat membaca gelombangnya, maka seperti kau bangun dari tidur dalam keadaan yang lebih rendah daripada alammu sekarang. Saya ulangi lagi. Kematian dan alam di atas kematian, itu alam di atasnya dunia. Maka kenyataannya lebih tinggi daripada kenyataan dunia. Gelombangnya lebih tinggi. Maka kata Nabi, begitu kau mati, kau masuk alam lebih nyata daripada kenyataan dunia. Dan dunia menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Rasanya seperti bangun dari tidur. Tapi ada 2 yang punya alatnya, yang telah terupgrade gelombang lebih tinggi. Maka betul kau bisa masuk ke alam yang di atas alam dunia, menjadi kenyataan konkret. Dan dunia yang selama ini kau kira kenyataan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana, rasanya seperti bangun dari tidur, bangun dari mimpi, persis. Itu bagi yang telah punya alatnya, yang terupgrade ya, telah dibaiat. Tapi bagi yang belum upgrade, belum baiat, sama, rasanya seperti bangun dari tidur. Tapi bedanya, kau masuk alam yang nyata, tapi kau belum punya alat yang dipakai untuk masuk ke gelombang lebih tinggi, yaitu alat membaca kesadaranmu belum punya untuk masuk ke sana, dan alat membaca virtualmu kau belum punya.
Maka bertemulah ayat sumum bukmun umyun fahum la yadun fahum la yubsirun. Kau akan buta, tuli, bisu. Kenapa? Alat membaca kesadaranmu gak sinkron dengan alamnya. Alat membaca virtualmu gak sinkron dengan alamnya. Sama seperti kau masih di 3G, support gelombangmu, tapi masuk ke alam 4G. Gak connect, gak bisa dipakai, tapi kau sadar. Nah, sama seperti kita melihat hewan. Kita di alam lebih tinggi bisa melihat, oh itu hewan. Tapi dia di alamnya hewan. Hewan di alamnya hewan rasa seperti manusia yang punya akal juga. Tapi dilihat dari manusia, dia tidak berakal. Sama seperti kita sadar melihat alam mimpi. Orang mimpi, kita tahu nggak itu kalau dia mimpi? Tahu. Menggigau. Di alam sana dia kenyataan nggak? Nyata. Nah, kita melihat dari alam kita ke dia masih di alam mimpi atau tidak sadar, betul kan? Sama seperti itulah, dia akan turun satu gelombang di bawah alam. Nah, jadi orang yang enggak dibaiat enggak bisa masuk kubur. Jadi enggak bisanya itu tetap bisa, tapi enggak sinkron. Jadi orang yang enggak bisa masuk ke dimensi ilmu rohani, enggak bisa masuk ke alam rohani. Akalnya dipakai ke alam rohani, buta enggak itu? Buta. Saya ulangi lagi. Akal bisa nggak dipakai menembus kubur? Tidak bisa. Jadi yang bisa untuk menembus kubur hanyalah yang telah di-upgrade ke ilmu kerohanian, yang telah dibayat. Silakan, nggak mau bayat nggak apa-apa. Silakan nggak mau belajar ilmu, silakan nggak apa-apa. Tapi pelajari ilmiahnya kata-kata kami ya. Alam ini nggak ada ujung batasnya. Ini sebetulnya ruang hampa, goblok. Yang kau lihat kenyataan virtual itu adalah hologram. Itu adalah gelombang energi yang membentuk sistem kesatuan. Yang itu adalah pantulan dari karmamu sendiri. Demikian rumitnya rahasia alam semesta ini. Semua yang fisika sebetulnya terbangun dari gelombang metafisika. Makanya subjudulnya Ta'lim Ma'rifat adalah metodologi metafisika tasawuf eksakta. Metafisika, tapi yang tasawuf mendekati Tuhan. Tapi dengan cara eksakta, artinya ilmu pasti. Nah, ini nilainya membaca metafisika geranung-geranung gak jelas tuh, arahnya pun gak mendekati Tuhan. Nah, kita metodologi metafisika tasawuf eksakta. Jadi di atas alam dunia masih berderet lagi alam, dimensi. Nggak ada ujung batasnya bro. Kalau hitungan jarak. Karena jarak dimensi, jaraknya adalah sifatnya juga dimensional. Maka yang mengira ujungnya batas dunia adalah yang di ujung langit biru, nggak pernah bisa ditembus. Betul ya? Tapi menembus batasnya dunia adalah dengan gelombang kesadaranmu sendiri. Begitu kau ketemu di ujung batas gelombang kesadaranmu, kau telah berpindah dimensi. Loh, ini enggak pernah diterangkan oleh ahli teori. Karena ahli teori cuma membaca kitab. Kalau teknolog, ilmuwan, saintis, praktikal, ya mengurai dengan teknologi. Nah, jadi demikian ya. Nah, sebetulnya seluruh alam itu berderet. Bukan berderet begini, tapi bertingkat-tingkat dimensional ya. Bukan pilihan yang horizontal, tapi vertikal. Di atas dunia itu masih berderet-deret dimensi lagi. Itu nggak bisa kau tembus karena kau masih ada di dimensi yang terbatas, memakai gelombang terbatas. Jadi nggak bisa menembus kubur, nggak bisa. Barzah nggak bisa. Surga neraka nggak bisa. Nah, jarakmu dengan Tuhan pun sangat tak terhingga. Walaupun kata Nabi, Allah itu lebih berhampir daripada mati mengurat leher, tapi dimensinya, jaraknya tak terhingga. Ada 7 lapis langit yang itu ada di balik dirimu sendiri, yang tidak bisa kau korek, yang tidak bisa kau jelajahi, nggak akan ngerti. Makanya ada istilah Mi'raj. Itu Mi'raj itu adalah teknik gelombang ya. Itu melipat ruang dan waktu lewat black hole atau ruang hampa, saluran hampa.
yang tidak ada lagi pengaruh ruang dan waktu. Itu di sini ketemunya. Orang bodoh-bodoh mana ngerti itu. Dikira agama Islam, agama teori, ngaji-ngaji tok itu ya. Sembahyang-sembahyang tok, gini-gini tak ya. Jadi yang disebut Nabi sebagai Siratul Mustaqim itu adalah lorong, black hole, yang tidak terikat ruang dan waktu. Ruang hampa itu, lorong hampa. Makanya berupa apa? Jembatan. Jembatan itu apa sih? Nyebrang, betul Pak Kak? Dari dimensi yang terbatas menuju yang tak terbatas. Nyebrang di situ. Dunia bisa menembus kubur, kubur bisa menembus barzah dan sebagainya. Itu lewat Siratul Mustaqim. Makanya disebut jalan pintas, jalan cepat, jalan motong, jalan tol. Nah, karena apa? Akhirat pun sekarang juga, saat ini juga goblok. Nah, cuman kan orang kena prank, dikirakan akhirat nanti, betul gak? Memang hukumnya nanti ketika kau telah selesaikan gelombang dunia ini. Tapi jika telah menguasai tekniknya, syarat rukunnya, sekarang gak itu akhirat? Sekarang. Jadi bahasa dahulu memang sangat bias ya, kalau kita interpretasi zaman ini ya. Nah, dikira orang kan akhirat setelah mati. Nah, dikira gak ada jalan lain. Dikira nggak ada jalan lain, ya. Padahal ketika jalan lu buntu, ada jembatan yang bisa menyeberang ke situ. Itu logis sekali. Jadi dunia ini adalah dimensi yang terbaca oleh panca inderamu saja. Di atas panca indera ada nggak? Ada. Itulah alam akhirat. Akhirat pun berderet-deret, berlapis-lapis. Sampai nanti ketemu. Makanya bahasa Allah di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja di langit akhir tertinggi. Berarti akhirat itu ada lapisannya. Betul kata Nabi, jika disampaikan ada 7 lapis langit di atas langit duniamu. Betul. Dan logikanya Tuhan ada di ujung lapis langit akhir tertinggi. Dia adalah kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas. Jadi ini tentang permainan gelombang, teknik. Jadi kita nggak lagi eksplor di alam fisika, tapi eksplor menembus metafisika. Yaitu undang-undangnya melampaui batas fisika. Tapi kita bisa memakai rumus-rumus dasar prinsip ilmu fisika. Itu berbanding lurus, bukan berbanding terbalik ya. A menuju A aksen, A double aksen. Bukan A kali A sama dengan 1 per A, bukan berbanding terbalik. Tapi ada alam ilmiah, alam yang di atasnya akal. Yang ilmiah, tapi ilmiahnya tidak bisa dijangkau oleh akalmu. Tapi semakin roh. Yang roh itu gelombangnya jauh di atas akalmu. Maka yang bisa menembus akhirat apa? Akalmu apa rohmu? Roh. Yang menjawab man roh buka man nabiuka. Rohmu apa akalmu? Roh. Jangan salah ya. Jika nggak menguasai teknologi, nggak menguasai metodologi, nggak menguasai sistem, nggak menguasai flow, nggak menguasai teknik-teknik di dalamnya, nggak kenal variabel, parameternya, kau nggak akan ngerti. Bodohnya itu, dikira agama itu cuman baca, mendengarkan, kemudian ibadah. Bukan itu. Hubungannya dengan Tuhan, bukan dengan manusia ya. Nah, Tuhanmu dijangkau, tidak bisa dijangkau dengan akalmu. Goblok. Maka menjangkau Tuhan harus dengan full teknik. Dengan roh. Dengan lewat Siratul Mustaqim. Dengan teknik Mi'raj. Itu karena Nabi Mi'raj. Kalau misalnya bilang apa? Kuantum. Atau munculnya resultante. Sama aja itu. Kalau bahasa Mi'raj diterangkan masih bahasa fiktif. Di zaman ini nggak kejangkau. Kesana Mi'raj pakai buruk katanya apa? Kuda bersayap. Itu fiktif semua itu. Tapi kalau kami menerangkan Mi'raj adalah teknik kuantum atau resultante. Yaitu ketemunya 2 gaya membentuk gaya baru atau resultante. Itu teknik tinggi itu. Akan muncul gelombang. Nah, gelombang baru. Alam baru, dimensi baru. Menembus alam baru. Walaupun stasiun masih di sini. Jadi Mi'raj
logika ya, yang bisa menghubungkan jarak yang tidak bisa terjangkau oleh alam fisika dengan kemampuan fisika adalah lewat gelombang, betul nggak? Dan gelombang harus memakai teknologi metafisika, betul nggak? Semua begitu. Orang telepon, suara fisika diterima fisika, tapi merambat lewat gelombang metafisika. Demikian juga dengan Tuhan. Kau di dunia, Tuhanmu di ars, mesti lewat gelombang metafisika sampai maha metafisika. Jadi metafisika berlapis-lapis. Makanya kami bilang A aksen, A double aksen, A triple aksen. Bukan A1, A2, A3, bukan. Kalau orang matematika tahu itu. A yang kuantum disebutlah A aksen. Tapi kalau A deret hitung disebut A1, A2, A3. Nah ini orang kalau fisika kuantum, nuklir kuantum paham ya. Jadi kalau teknologi tertinggi untuk menghasilkan energi yang terbesar di dunia adalah teknologi nuklir. Ini kebalikannya itu. Karena nuklir terjadi di alam fisika. Makanya itu disebut reaksi fisi atau fusi. Kalau ini semacam nuklir tapi di alam metafisika. Kebalikan nuklir adalah kuantum. Kalau nuklir kan memisah. Ini enggak. Bentukan dua gaya. Membentuk gaya baru atau resultante. Tese ketemu antitese muncullah sintese. Sumbu Y ketemu sumbu X muncullah sumbu Z. Matematika. Ini full teknologi, full teknik. Kenapa? Dari alam fisika naik menjadi metafisika. Jika telah naik, metafisika menjadi fisika. Betul kan? Demikian fisika mutlak di sini. Kuantum lagi. Masuk ke alam yang awalnya metafisika menjadi fisika. Maka kubur pun fisika. Betul apa enggak? Kalau yang telah naik, barzah fisika, betul apa enggak? Itulah sebenarnya Nabi sebagai ilmu yang hakul yakin. Bukan ilmu teori, bukan ilmu katanya, bukan ilmu melihat. Semuanya pun kau alami menjadi alam kenyataan konkret yang fakta, nyata, realita. Alam fisika. Padahal fisikamu itu menjadi metafisika super tinggi dari alam rendah. Makanya dakwahnya Ustaz Tayam tidak terjangkau oleh orang lain karena ini memakai gelombang. Beda sekali ya, orang lain masih bahas teori, kita memakai gelombang. Nah, dulu belum terurai. Nah, begitu Ustaz Tayam menerangkan ini gelombang, ilmu gelombang, alhamdulillah mulai terbreakdown itu. Rumus-rumus dasarnya itu. Ini ilmiah tinggi. Makanya kalau orang melihat agama dari kacamata akal, oh relatif. Sangat relatif, sangat rendah. Tapi kalau orang membaca, mengurai agama dengan gelombang, oh naik dia. Dimensinya naik. Jadi Tuhan ibarat sumbernya cahaya, sumbernya gelombang cahaya. Kau mesti merambat lewat gelombang cahayanya, betul kan? Itu ilmiah. Kau nggak akan bisa merambat lewat gelombang cahaya sebelum kau temukan orang yang membawa gelombang cahaya itu, itulah utusan. Jarakmu dengan Tuhan adalah sepanjang gelombang cahayanya, betul kan? Tapi gelombang itu ada di baliknya utusan. Maka rabutlah utusan itu. Dan samakan frekuensi dengan gelombangmu itu technical, kaifiat. Sambung menyambung. Itu sistemik. Antara kau, jasmanimu dan jasmani gurumu, rohanimu dengan rohani gurumu, baru nanti begitu kena cahayanya, maka listrik yang jaraknya tak terhingga, ketika nyambung sama sumbernya, kau sentuh di sini, nyambung nggak listriknya? Nyambung. Begitu kena cahayanya, gelombang cahayanya, nyambung nggak sama sumbernya? Nyambung, detik yang sama. Itulah wasilah yang manusia disuruh cari. Baca di Al-Maidah 35. Carilah manusia goblok-goblok. Carilah wasilah itu. Dan kemudian berjuanglah sungguh-sungguh di jalan itu. Atau di teknologi itu. Baru kemudian la'allakum tuflihun. Nah orang zaman dulu masih bodoh-bodoh ya. Bayang setahun 1500 tahun yang lalu masih bodoh-bodoh. Nggak bisa terangkan kuantum. Nggak bisa variabel parameter. Nggak ngerti. Makanya saat ini kita urai.
dengan ilmiah tinggi. Jadi orang beragama Islam mestinya nggak jadi orang bodoh-bodoh, ngelenek gak mari-mari. Ibadah tapi nggak ngerti siapa yang disembah, nggak tahu ada proses, nggak ngerti dia. Jadi mi'raj itu wajib ya bagi yang mau menuju Allah. Tapi kalau nggak menuju Allah nggak perlu mi'raj. Karena jalannya hanya lewat itu, betul nggak? Contohnya, jika kau di lantai 1, ya, Tuhanmu ada di lantai 7, misalkan ini, maka untuk menemui Tuhanmu, kau mesti naik tangga nggak? Ya mestilah. Goblok kalau kau kira mau menemui Tuhan tanpa lewat naik tangga, betul nggak? Naik tangga itulah mi'raj, atau naik ke dimensi lebih tinggi, naik ke dimensi lebih tinggi. Itu gelombang. Dia pun di sini-sini aja, tapi gelombangnya beda. Radio AM, FM, SW, MW itu di satu radio yang sama, betul nggak? Gelombangnya beda, frekuensinya beda. Gelombangnya pun dia di gelombang sekian. Kau harus cocokkan dengan gelombang yang sama. Barulah muncul siaran radio Tuhan di dalam dirimu. Muncullah gelombang Tuhan itu di dalam dirimu. Itu yang analog ilmiah itu nggak jadi dijangkau orang itu. Dikiranya orang, agama kok diilmiahkan? Nabi bilang ilmiah kok. Jadi mesti kuat ya. Ilmiah itu apa sih? Membaca analisa, membaca probabilitas, dan mengcompare seluruh variabel parameter menjadi satu flow sistemik yang jelas. Terbaca itu. Misalkan ya dari deret hitung, deret ukur itu kan ada matematika itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 1, 3, 5, 7. Nah gitu loh. Itu membaca-baca pola itu mesti dikuasai. Kemudian membaca probabilitas. Dan kemudian mengcompare. Barulah nanti ilmiah. Bisa dianalisa, bisa diukur. Bisa terbaca polanya itu. Nah orang beragama Islam dikiranya hanya sekedar ngaji saja. Bodoh-bodoh itu. Makanya kata guru kami, agama dan sains itu segitiga sama kaki. Itu saling mempertanggungjawabkan itu. Ilmu agama bisa dipelajari lewat sains. Demikian juga ilmu sains bisa dipelajari lewat agama. Itu ketemu satu titik, yaitu apa? Kebesaran Tuhan. Nah, kalau perspektifnya nggak sama dengan itu, orang mengira agama ini adalah sekuler, dibedakan antara sains dan ilmu agama. Itu keliru. Seluruh ilmu di dunia ini turun dari Tuhan, betul nggak? Biarpun ilmu manajemen, kimia, fisika, matematika semua dari Tuhan. Itu adalah perspektif rasio di alam metafisika yang terbaca oleh rasio manusia di alam fisika. Itulah menjadi ilmu dunia. Nah, makanya ilmu kita yang di Kamus Al-Ma'rifat adalah metodologi atau cara atau sistemik atau apapun itu ya. Metafisika. Karena apa? Kita eksplor alam metafisika, bukan di alam fisika ya. Ini bukan teologi fisika. Tasawuf yang mendekatkanmu akan Tuhan. Eksakta yang terurai dengan variabel-variabel ilmu pasti. Jadi kita nggak meraba-raba. Masa kita beragama seperti kucing dalam karung? Ini karena apa? Jalannya jelas, gurunya jelas, prosesnya jelas, metodologinya jelas, sistemnya jelas. Apa lagi mau dibantah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tiada sak keraguan di dalamnya. Konkret gak itu? Pasti gak itu? Jelas gak itu? Terang benderang gak itu? Oh, sangat terang benderang. Yang masih koplok-koplok dasnya, ayo sini. Gak usah malu. Di sini belajar teknik, bukan belajar deleming. Teknik untuk mi'raj itu terutama. Agar kau bisa menghampirkan dirimu akan Allah Ta'ala. Jadi ini full teknik ya. Walaupun di sini belajarnya lewat dzikir, suluk, berarti berbakti, tapi full teknik itu. Cuman apa? Teknik tinggi dalam metafisika, terbaca dalam fisika seperti seolah-olah biasa-biasa saja. Karena tidak terbaca oleh gelombang akal dan panca indera fisikamu. Itu dia.
Jadi demikian ya. Semua yang alam metafisika, baik itu kubur, barzah, surga neraka, bisa terbaca oleh orang-orang yang bisa mi'raj. Karena gelombangnya ketemu. Metafisika dan metafisika menjadi fisika. Saya tanya misalkan, ada kereta api dengan kecepatan 1000 km per jam. Nah, di dalam pintu gerbongnya ada tulisan Jancuk kon misalkan ya, di pintu gerbongnya. Kecepatan 1000 km per jam. Terlihat enggak sama orang yang diam gini? Saya tanya, tulisannya kecil sebesar ini ya. Misalkan gelombang X misalkan ya. Gelombang X di pintu gerbongnya. Ya, pintu gerbongnya ya. Kecepatan 1000 km per jam. Kamu diam. Bisa lihat gak? Yang keras jawabnya. Nah, gitu dong yang ilmiah. Tapi kalau kecepatanmu sama dengan kecepatan kereta, sama-sama 1000 km per jam, berarti kecepatan kereta itu sama dengan diam. Betul gak? Kenapa? Memiliki kecepatan yang sama dengan, betul gak? Terbaca gak tulisannya? Sama-sama keretanya kecepatan 1000. Kita pun kecepatan sama 1000. Maka seperti statis diam, iya Pak Kak? Maka terbaca gak tulisannya? Terbaca, blok goblok. Nah gitu dong. Membaca metafisika harus memakai rumus metafisika. Maka yang membaca alam kubur harus dengan roh, bukan dengan akal, goblok. Itu teknologi yang sangat tinggi, mestinya disiapkan oleh Allah bagi umat akhir zaman. Untuk orang-orang Islam. Tapi tata Islamnya mabuk dengan agama. Dibaca-baca tok. Dicium-cium kitabnya tok. Dihafal-hafalin tok. Ditafsir-tafsirin tok. Tapi teknologinya gak tersentuh. Gobloknya minta ampun. Penghayal tingkat tinggi itu. Mabuk agama. Mabuk surga katanya. Dicekoi sama jenggot-jenggotan itu. Oh, jancuk ini. Ulama-ulama cap jancuk itu. Tapi ulama yang beda yang ulama Rasul Anbiya. Ulama nggak ngerti ilmiah, nggak bisa praktek, nggak tahu makrifat tapi bacot cerita kepada orang. Dikasihlah iming-iming surga, neraka, 70 bidadari. Ini agama benar, kami nggak bisa menerangkan semua. Ditanya syahadat, bersaksi akan siapa Tuhanmu? Nggak ngerti. Baru syahadat nggak ngerti. Demikian ya. Nanti ke depan kita akan urai rumus-rumus eksak. Teknologi, metafisika eksakta. Jadi jangan dikira ilmu kaleng-kaleng, ilmu cerita, ilmu dongeng. Makanya kami nggak pernah membahas itu, diskusi, tanya jawab. Nggak penting. Kami sudah aplikasi teknologi. Bukan membahas teori. Jauh di belakang. Kalau saya ngikutin Anda, saya mundur ke belakang, betul nggak? Nah, Nabi saat Mi'raj digoda Ifrit, betul nggak? Diberikan gambaran surga berupa wanita cantik. Dia noleh nggak? Enggak. Bodoh amat. Kau pun tenggelam sana pun bodoh amat. Betul enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu teknologi.